Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah pelajari terkait dengan fungsi. Dan pada bagian 3 ini, video ini akan menjelaskan lanjutan dari bagian fungsi tersebut. Kegunaan dari fungsi. Nah, program dapat dikomposisi menjadi sub-sub bagian. Dari yang program besar itu bisa dikomposisi menjadi program-program kecil. Nah, tiap subbagian dapat didefinisikan sebagai fungsi yang tinggal dipanggil sebagai satu baris atau ekspresi dalam program utama. Nah, di sini kita lebih memilih untuk menggunakan kembali kode yang udah kita definisikan dalam bentuk fungsi dibanding kita menuliskan ulang. Nah, kita tahu bahwa jika task yang harus dikerjakan fungsi banyak dipakai di program, memprogram akan jauh lebih sederhana jika task tersebut itu dibuat menjadi fungsi. Contoh fungsi untuk menghitung akar kuadrat seperti yang kita bikin dalam video sebelumnya. Nah, dengan menggunakan SQRT itu akan sangat berguna untuk berbagai jenis persoalan. Bayangkan kalau setiap kali kita membutuhkan program untuk menghitung akar kuadrat, kita harus menuliskannya berulang kali. Maka itu akan wasting time. Nah, setiap fungsi itu dapat dites secara mandiri, tidak tergantung pada bagian program yang lain. Di Python, fungsi dapat dites dulu dalam interpreter, tidak harus membuat program yang utuh terlebih dahulu. Nah, ini juga jika programnya dalam skala besar dan harus dikerjakan oleh lebih dari satu programmer, hal ini akan memudahkan pembagian kerja. Programmer satu itu ditugaskan untuk menulis subprogram 1, programmer 2 itu ditugaskan untuk menulis subprogram 2, seperti itu. Nah, ini bagaimana kita menggunakan suatu fungsi. Kita definisikan fungsi itu terlebih dahulu dengan cara mendefinisikan nama, spesifikasi, domain, dan range. Nah, seperti ini. Kita bikin suatu nama fungsi kuadrat dalam bentuk komentar, kemudian kita define kuadrat X. Nah, ini untuk menghitung kuadrat X. Kemudian kita realisasikan fungsi tersebut. Nah, hasil diisi dengan X dikali X. Return hasil. Kemudian kita gunakan fungsi dalam program utama. Dalam program utama kita tinggal memanggil fungsi. B sama dengan kuadrat A tambah 10. Kuadrat A itu merupakan pemanggilan fungsi dalam program utama. Nah, kemudian mendefinisikan fungsi itu berarti mendefinisikan bagian blok kamus. Nama dan spesifikasi fungsi, himpunan nilai domain itu tipe data parameter input, dan himpunan nilai range itu tipe data output. Contoh, fungsi kuadrat fx dipetakan menjadi x kuadrat. Nama fungsi di sini adalah kuadrat. Nama ini dibuat oleh para programmer. Spesifikasi fungsinya adalah untuk menghasilkan kuadrat dari x. Tipe data input ini adalah integer dan tipe data output itu integer. Nah, dalam Python nama fungsi ini bisa kita definisikan menggunakan keyword def. Ingat def. Spesifikasi fungsi dituliskan dalam bentuk komentar. Nah, tipe data input itu didefinisikan implisit, artinya kita tidak declare secara langsung. Nah, ini bisa berdasarkan tipe data parameter input. Jika lebih dari satu, tiap parameter itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, tipe data output itu didefinisikan secara implisit juga, berdasarkan tipe nilai output yang dituliskan setelah perintah return. Nah, jadi kita tidak pernah mendeklar secara langsung ini tipenya apa untuk input dan output. Yang sebelah kanan itu bagaimana kita mendefine suatu fungsi, menuliskan spesifikasi dan mengembalikan nilai fungsi sebagai nilai output. Nah, ini contoh fungsi kuadrat. Kita define kuadrat X dan menghasilkan kuadrat X, return nilai hasil. Hasilnya itu diisi dengan X dikali X. Nah, kita realisasikan fungsinya.
Ini adalah tahapan merakit program untuk menghasilkan nilai output berdasarkan nilai input. Pada dasarnya dapat menggunakan segala jenis instruksi yang mungkin dalam program. Nah, kita lihat sebelah kanan juga ada definisi fungsi, def nama fungsi, spesifikasi fungsi. Kemudian kamus lokal, ini dimungkinkan ada nama variabel yang hanya terdefinisi lokal di fungsi. Artinya tidak bisa dipakai di program utama atau di fungsi yang lain. Nah, ini seperti ini. Kamus lokal, nama variabel lokal. Kemudian, algoritma adalah bagian program yang berisi kode program fungsi dan minimum mengandung satu buah perintah return. Nah, return ini perintah untuk menuliskan hasil fungsi. Seperti ini. Jadi, return suatu nilai. Contoh, pada fungsi kuadrat kita bisa tuliskan rumus yang di atas menjadi yang di bawah, ya. Def kuadrat x, di situ menghasilkan kuadrat x, ada kamus lokal, hasil sebagai variabel lokal. Kemudian pada algoritma hasil itu diisi x dikali x dan return hasil. Ini fungsi kuadrat yang sudah di-define. Ini contoh 1. Fx dipetakan menjadi x kuadrat. Nah, sama-sama kita lihat. Nah, bagaimana memindahkannya dalam program? Nama fungsi kuadrat itu ditentukan oleh programmer. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi kuadrat def kuadrat. Kemudian spesifikasi fungsi itu menghasilkan kuadrat dari input. Kita tuliskan dalam bentuk komentar. Kemudian, tipe domain integer didefinisikan oleh parameter input x. Nah, kita ganti nilainya menjadi x. Kemudian, tipe range atau output integer itu berdasarkan tipe hasil x kuadrat. Kita lihat di sini, return hasil. Dan realisasinya x dikali x atau x dikali 2. X dikuadratkan 2. Seperti itu. Jadi ini. Ini realisasi dalam Python. Alternatifnya adalah kita juga tidak perlu menuliskan variabel kamus lokal, sehingga langsung ekspresi saja di bagian return. Nah, kita lihat di sini bagian yang kanan itu bisa kita simplifikasi menjadi bagian yang sebelah kanan ya. Kiri menjadi kanan. Nah, kita langsung menghilangkan bagian hasil di sini, namun pada bagian return kita langsung tuliskan x dikali x seperti itu. Ini contoh 2 terkait dengan nilai maksimum 2 integer. Buatlah fungsi menghasilkan nilai terbesar dari 2 buah bilangan. Nah, kita lihat di sini nama fungsinya adalah max2. Kita ganti. Fungsi max2 def max2. Kemudian spesifikasi fungsinya adalah bila diketahui A dan B, bilangan integer, dihasilkan bilangan terbesar antara A dan B. Spesifikasi fungsinya kita tuliskan. Ya, seperti itu. Kemudian tipe input dua bilangan integer A dan B. Jadi kita tulis seperti itu, dipisahkan oleh tanda koma. Tipe outputnya bilangan integer adalah hasil dari maksimum A dan B. Sehingga pasti juga merupakan sebuah integer. Nah, realisasinya adalah kita menggunakan if else. Kenapa? Ada dua kasus di sini, ketika A besar dari B atau B besar dari A. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, if A besar sama B, max ditulis dengan A. Max ini adalah sebuah integer. Else, maxnya ditulis dengan B. Return max. Max adalah bilangan terbesar di antara dua integer. Nah, sebenarnya ini bisa kita simplifikasi menjadi sebelah kanan. Ya, kita lihat di sini kita tidak menuliskan max A dan max B seperti ini, tapi langsung return A, return B. Oke, silakan cek video berikutnya.